Shalom Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, GBI Pos, Sabang Terantingnya. Sebentar kita akan masuk dalam ibadah online. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Oleh anugerah Tuhan, kami ada boleh sebagai kami ada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar lawatan Tuhan, biar jamahan Tuhan boleh melawat setiap kami. Dimanapun kami beribadah Tuhan. Kau juga mengurapi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali di dalam ibadah online. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Saya berdoa supaya kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakanlah kebaikannya. Mari bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita terus percaya dan berdoa bahwa Tuhan selalu memelihara kita, sebab Dia baik. Amin. Mari kita memuji Allah kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ku rasakan di sepanjang
bahwa Engkau Tuhan yang selalu baik atas kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu sempurna bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi menguasai setiap kami Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Kami memandang Engkau di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menyanyikan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Di saat lembah kelam Tuhan, Engkau senantiasa menolong, menggendong kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Walau ku harus berjalan sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan.
kekuatan kita. Kasih Tuhan selalu sempurna bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ajar kami terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah Tuhan kekuatan kami Bapa. Ada kekuatan yang baru di saat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari terus bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku
Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biar setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh ada, Tuhan urapi, Tuhan jamah, sehingga masuk di tahun 2021 menjalani sepanjang tahun ini kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berarti, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu dimanapun, setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu boleh berada. Senang untuk hari ini kita kembali sama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya mau ambil untuk kita boleh sama-sama pelajari pada saat ini, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita akan baca teksnya di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Saya tunggu Bapak Ibu untuk buka Alkitab. Kita akan sama-sama baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat ke-3 sampai yang ke-5. Yuk 3, 2, 1. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat yang keempat, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertengahan Desember waktu kita memasuki Natal di tahun 2020, ada satu pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yang terambil di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman itu berkata, jangan takut, gitu ya. Ini pesan malaikat kepada para gembala pada waktu itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang Tuhan taruh di hati saya pada waktu itu adalah jangan takut tetapi bersukacitalah. Ketika kemudian saya mulai mendalami akan tuntunan Tuhan, saya boleh dikuatkan. Tidak ada waktu saya boleh mengupas ini, nanti jika Tuhan izinkan ada kesempatan lain saya akan buka untuk Bapak Ibu. Tetapi satu pesan yang kuat untuk waktu itu mengakhiri tahun 2020 dan masuk di tahun 2021, pesan ini kuat di hati saya. Tuhan berkata, jangan takut tetapi bersukacitalah. Ketika kemudian saya pegang kebenaran firman Tuhan ini, justru di awal 2021 kita tahu ada satu peristiwa yang di awal tanpa hujan, tanpa angin, yaitu peristiwa Sriwijaya Air SJ182. Bukan kemudian berhenti sampai di situ, kemudian disusul oleh gempa di Sumedang, kemudian juga di Sulawesi, kemudian banjir bandang di Kalimantan, gunung meletus, dan ada banyak peristiwa yang terjadi sampai hari ini. Masuk di 2021, kemudian saya bertanya sama Tuhan. Tuhan bilang pesan jangan takut tetapi bersukacita. Yang ada secara fakta itu sungguh sangat menakutkan, setiap kejadian yang ada. Kemudian saya bertanya apa maksud Tuhan. Dan ketika kemudian juga kita mengakhiri tahun 2020, kita punya harapan di tahun 2021. Tetapi kemudian fakta yang kita lihat adalah peristiwa atau kejadian yang begitu menakutkan. Mungkin Bapak Ibu dan saya kita sama-sama bertanya, apa maksud Tuhan dari semua ini? Mari kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu, untuk kita boleh
menghidupi akan kebenaran firman Tuhan, sehingga tema yang saya boleh ambil yaitu hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca di 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai yang kelima, saya mau jelaskan sedikit latar belakang dari 2 Raja-Raja 7 ini. Itu kita boleh lihat di 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Itu awal-awal judulnya tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Samaria dikepung oleh Raja Aram, maka kemudian terjadilah kelaparan hebat. Dan waktu terjadi kelaparan hebat, di situ terjadi resesi ekonomi. Alkitab mencatat harga sebuah kepala keledai itu 80 sikal perak. Dan kemudian seperempat kap tahi merpati itu seharga 5 sikal perak. Bapak Ibu, pertanyaan yang kemudian adalah kenapa Samaria sampai dikepung oleh Raja Aram? Kalau kemudian kita baca sama-sama di ayat-ayat sebelumnya gitu ya, bahkan mulai dari 1 Raja-Raja, kita melihat ketika kemudian raja-raja baik di Israel Utara maupun di Israel Selatan itu melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan perintahkan untuk mereka boleh hanya takut kepada Tuhan, tidak menyembah kepada berhala, hanya berpaut kepada Tuhan, tetapi yang dilakukan itu semuanya jahat, semuanya menyimpang dari perintah Tuhan. Bapak Ibu, ini bicara satu bangsa, yaitu bangsa Samaria. Allah izinkan Samaria dikepung, Bapak Ibu, karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan mau menyatakan kebesarannya, supaya semua orang, khususnya orang-orang Israel baik di utara maupun di selatan, di Samaria maupun di Yerusalem itu hanya percaya dan takut kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak akan bahas tentang kondisi sebuah negara yaitu Samaria. Tetapi yang menarik di sini yang saya mau sampaikan adalah justru melalui kisah yang kita baca, yaitu ada 4 orang kusta, Bapak Ibu ya, ada 4 orang kusta gitu ya, yang kalau nanti kita sama-sama belajar itu kita akan mendapati bahwa Tuhan bisa pakai gitu ya, orang-orang yang kita anggap mungkin orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang bagi kita mungkin tidak termasuk hitungan gitu ya, untuk mempengaruhi jalannya sejarah sebuah bangsa. Yang saya mau fokuskan adalah 4 orang kusta di tengah situasi kondisi yang terjadi di Samaria sebagai suatu bangsa. Nah, untuk itu ada untuk kita sungguh-sungguh nanti menarik pelajaran dari kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal, ada 3 kesadaran yang saya mau bagikan untuk nanti kita tarik, diaplikasikan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah kondisi COVID-19, di tengah-tengah pergumulan ekonomi, resesi ekonomi, di tengah-tengah kemudian gejolak gitu ya, di tengah-tengah bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Yang pertama, kita mau belajar justru kepada keempat orang kusta ini. Yang pertama yang saya catat di sini adalah sadar tentang keberadaanmu. Orang kusta itu sadar. Ayat yang ketiga, 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang. Nah, supaya Bapak Ibu bisa nangkap nih tentang 4 orang kusta kenapa ada di pintu gerbang, Bapak Ibu nanti bisa baca itu di Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46. Ayat itu berkata gini, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Ayat yang ke-46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat
kediamannya. Ayat paralel dari Imamat 13 ayat 45 sampai 46 itu ada di Bilangan 5 ayat 1 sampai yang keempat. Artinya Bapak Ibu, kenapa mereka ada di pintu gerbang Samaria? Karena mereka nggak boleh ada di lingkungan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka harus tinggal di luar pintu gerbang. Bahkan di Bilangan 5 ayat 1 sampai 4 Tuhan sampai berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel bicara tentang orang-orang kusta. Artinya Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini bahwa keempat orang kusta ini dikucilkan dari masyarakat, dianggap najis, dan mereka dikucilkan. Kenapa? Karena mereka takut tertular oleh orang-orang kusta tersebut. Artinya kemudian bahwa orang-orang kusta ini tidak punya pengharapan. Kenapa? Karena pada zaman itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Kemudian tetapi Bapak Ibu lihat ya, kondisi ini begitu kontras. Orang-orang kusta yang duduk di pintu gerbang tidak bisa masuk gitu ya. Tetapi nanti Tuhan akan pakai, Allah akan pakai untuk mempengaruhi jalan sejarah sebuah bangsa. Yang menarik saya mau sampaikan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, ada tokoh-tokoh yang Alkitab catat seperti Rahab. Bapak Ibu, kalau kemudian kita pelajari Alkitab, itu adalah seorang pelacur. Tetapi Rahab itu masuk dari silsilah sehingga juru selamat lahir, Bapak Ibu. Kemudian di perjanjian baru wanita Samaria yang ada di sumur Yakub. Tuhan pakai pribadi-pribadi yang tidak dihitung oleh masyarakat karena merasa itu bukan bagian mereka, mereka dikucilkan, mereka disepelekan, mereka dibuang. Tetapi justru Tuhan pakai. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi apa yang kemudian kita bisa pelajari dari kisah ini Bapak Ibu? Kalau engkau mungkin berkata, hari ini aku orang yang terpapar COVID, keluargaku menjauhi, hari ini ekonomiku hancur, aku tidak punya pekerjaan, hari ini aku hidup di dalam pergumulan, dosa, kelemahan dan segala sesuatunya. Dan hari ini mungkin kau berkata, udah selesai, aku gak punya harapan, aku gak bisa dipakai Tuhan. Saya mau katakan no, tidak. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata, Mazmur 139 ayat yang ke-13, Tuhan yang meng-create kita di kandungan ibu kita, dan Tuhan yang membuat kita, Tuhan pencipta membuat kita spesial. Bapak Ibu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetap percaya bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang berdaulat dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu yang pertama. Apapun kondisimu, apapun kondisi kita saat ini, mari kita mau datang, mari kita pegang kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau ada sampai hari ini, engkau lahir di bumi, ada di komunitas dimanapun engkau ada, di tengah keluarga di mana Tuhan tempatkan engkau, di suku bangsa di mana engkau ada, hari ini dengar, Tuhan ciptakan engkau spesial dengan satu maksud, tujuan Tuhan yang mulia. Jangan mau dibodohi oleh setan untuk engkau mengakhiri hidupmu, untuk engkau gagal, kalah, dan kemudian engkau kalah. No, stop, dan kemudian sadari. Hari ini ambil keputusan bahwa engkau dan saya adalah pribadi yang spesial di mata Tuhan. Sadari keberadaanmu. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan untuk kita berdasarkan cerita dari 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 tadi. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Bapak Ibu, poin yang kedua yang saya mau sampaikan, orang kusta itu menyadari keberadaannya. Dia memang ada di luar komunitas, ada menjauh gitu ya dari lingkungan masyarakat. Dan kemudian dia mulai berpikir, saya ada di pintu gerbang ini ngapain
gitu ya. Ayat itu kemudian dilanjutkan berkata gini, jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu, poin yang kedua untuk engkau dan saya, untuk boleh belajar hidup bukan karena melihat tetapi karena percaya, mari sadari keberadaan kita. Artinya bahwa Allah senantiasa menyertai engkau dan saya. Senantiasa Allah menyertai, memakai keempat orang kusta itu. Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kalau kemudian saya mulai merenungkan apa yang dilakukan keempat orang kusta itu, mereka diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Kalau mereka masuk ke dalam benteng, mereka juga akan mati karena ada kelaparan di sana. Kalau mereka pergi ke tentara Aram, di situ musuh mereka, mereka juga akan mati. Tetapi di antara dua pilihan itu saya percaya Tuhan, ya, ada pilihan yang mereka harus ambil dan mereka memilih untuk mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dan saya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala pergumulan ekonomi, di tengah-tengah segala kesesakan hari-hari ini, di tengah-tengah engkau sedang berduka cita karena orang-orang yang kau kasih dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan kemudian kita punya keterbatasan baik secara physically, baik secara ekonomi, baik secara skill ataupun apapun. Tetapi saya mau sampaikan, keterbatasan itu tidak menjadi penghalang untuk engkau bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah mulai Maret dari tahun 2020 ketika pandemi meledak di Indonesia, sebelumnya mulai dari Wuhan, Bapak Ibu, saya dan tim pelayanan kami yang biasa pergi ke penjara-penjara, ke panti-panti jompo, kemudian ke tempat-tempat penampungan, TPA, sampah gitu ya, kemudian ke panti-panti asuhan, ke orang-orang yang ada di pinggir-pinggir rel kereta api gitu ya, orang-orang yang ada di perkampungan-perkampungan kumuh. Otomatis pada waktu itu keadaan begitu jadi kacau. Kenapa? Karena mereka yang membutuhkan semua pelayanan di stop karena tidak boleh ada kegiatan karena pandemi COVID. Saat itu kami mulai, saya dan tim mulai berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Kami harus menjaga pribadi kami, keluarga, kemudian kita juga menjaga lingkungan, bahkan di mana gereja kita melakukan pelayanan, kita semua harus menjaga itu. Tetapi ada satu pesan Tuhan yang kuat yang Tuhan taruh di hati saya dan kemudian saya mulai hidupi, Bapak Ibu. Yang ada di 2 Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-46. Matius 24 ayat yang ke-46. Di situ berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan yang saya sampaikan tadi, ingat akan sebuah panggilan Tuhan untuk kita boleh dipanggil menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi pemberita Injil bagi banyak orang. Karena tugas yang Tuhan berikan melalui para pemimpin untuk kita lakukan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Waktu itu kemudian kami mulai berdoa dan kami putuskan untuk kami boleh bertindak. Kami jaga dengan masker, dengan face shield, dengan segala sesuatu. Kami koordinasi, kami survei tempat-tempat yang akan kami kunjungi. Kami koordinasi apakah kemudian di situ bisa dilakukan atau banyak hal yang kami boleh lakukan. Dan sampai hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, khususnya ketika kami membagi sembako kepada orang-orang muslim yang sangat membutuhkan.
Kami ketemu dengan ketua-ketua RT dan mereka katakan, Pak, terima kasih. Karena mereka tidak masuk di dalam dapat bantuan dari pemerintah. Melalui bantuan yang Bapak dan tim lakukan, mereka sangat tertolong. Bapak Ibu, saya kemudian tidak sampaikan kepada kita semua, oke, tidak usah patuhi protokol kesehatan. No, bukan itu maksud saya. Tetapi ketika engkau ngerti panggilanmu, kalau engkau sebagai ibu rumah tangga panggilanmu, engkau di rumah banyak hal bisa kau kerjakan. Ketika kemudian engkau sebagai mahasiswa harus kuliah melalui online, ada banyak hal yang bisa engkau kerjakan di sana. Sadari keadaan. Ketika kita sadar, ketika kemudian kita menyadari keadaan kita, maka disitulah kita perlu hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dituntun Tuhan. Maka kemudian kita akan bangkit seperti keempat orang kusta itu. Bangkit, kemudian mereka berdiri dan bertindak. Nah, poin yang ketiga yang saya mau sampaikan dari keempat orang kusta ini, di situ dikatakan sadar dan bertindak. Kenapa? Bukan karena mereka nekat, bukan karena mereka tidak peduli akan segala sesuatu, tapi saya percaya. Kenapa kemudian di awal itu saya ceritakan tentang garis besarnya, gambaran besarnya sebuah bangsa, karena Tuhan bisa pakai gitu ya hal-hal yang kecil untuk boleh mempengaruhi sebuah bangsa. Bapak Ibu. Nah, poin yang terakhir ini yang saya mau sampaikan adalah di 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-5. Ayat terakhir yang kita mau bahas hari ini yaitu lalu pada waktu senja bangkitlah mereka, bangkitlah keempat orang kusta itu masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Bapak Ibu, di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam kemahakuasaan Tuhan, ketika kemudian kita di tengah-tengah keterbatasan menyadari siapa kita spesial di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tujuan. Kemudian kita menyadari keterbatasan kita karena kita perlu Tuhan yang hebat. Kita perlu Tuhan yang penuh dengan hikmat untuk kita boleh menuntun. Tetapi kalau engkau dan saya tidak bertindak, maka semuanya sia-sia. Saya mau ajak untuk kita sama-sama di dalam tuntunan Tuhan untuk kita boleh menyadari dan bertindak. Saya diingatkan sebuah kisah seorang anak bungsu, Bapak Ibu. Ketika kemudian dia pergi jauh dari bapaknya, dia hambur-hamburkan tindakan yang ketika kemudian yang mengubah hidupnya ketika dia mulai sadar dan akhirnya dia bertindak. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-17 dan yang ke-20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam tuntunan Tuhan, engkau dan saya bertindak, maka mujizat itu urusannya Tuhan. Kita lakukan yang terbaik. Dan Tuhan katakan, I will do the rest. Kita lakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Maka kemudian Tuhan akan lakukan mujizat, Tuhan akan lakukan pertolongan, Tuhan akan lakukan kasih karunia yang mungkin kita gak pernah pikirkan, yang gak pernah kita dengar, yang gak pernah timbul di dalam hati kita. Jadi hari ini saya akan tutup khotbah ini. Mari, jangan kalah, sadari keadaanmu bahwa Tuhan yang membuat engkau spesial. Sadari keberadaanmu, jangan gunakan kekuatanmu, tapi gunakan kekuatan Tuhan. Minta hikmat Tuhan dan bertindaklah. Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup dan engkau akan mengalami di masa pandemi ini. Tuhan akan menyatakan kemuliaan sehingga engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hamba berdoa mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, di tengah-tengah kondisi Indonesia, dunia yang begitu gelap dan menakutkan, hari ini kami percaya kalau kami ada itu karena Tuhan yang menciptakan kami dan Tuhan punya satu tujuan yang mulia. Kami bukan objek penderita, tetapi kami subjek di mata Tuhan. Karena melalui hidup kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kota dan bangsa kami, Tuhan Kau punya tujuan dalam hidup kami. Biar hari ini yang lemah berkata kami kuat, yang sakit boleh dibangkitkan imannya. Apapun keadaan mereka, Tuhan izinkan itu terjadi untuk satu tujuan. Apapun yang terjadi, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami semakin menyadari kami butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami akan binasa. Tetapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pakai, akan bawa kami naik seperti burung Raja Wali mengatasi badai. Dan kami keluar menjadi pemenang. Sehingga ketika kami menjadi pemenang, nama Tuhan dipermuliakan. Mampukan urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Bukan hanya menyadari keadaan kami saat ini, tetapi kami mau bertindak Tuhan. Kami melangkah di dalam Tuhan, di dalam tuntunan hikmat Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, sekali lagi semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Biar penghiburan dari kuasa Allah Roh Kudus, kekuatan yang baru, Tuhan turun melingkupi mereka. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun menyertai, memelihara, menjagai, melindungi seluruh kehidupan mereka. Para suami diberkati, para istri diberkati, anak-anak diberkati. Masa depan yang penuh harapan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memberikan persembahan secara online. Mari sebelum memberi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami mau menabur Tuhan, kami memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan ya Bapak. Biar kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik,
Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang boleh Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Pendeta Iwan DMM ya Tuhan. Tuhan boleh pakai lebih lagi, Kau boleh urapi lebih lagi ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu akan Kau pakai, biar pengurapan daripada-Mu menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online ini. Kau memberkati, Kau menyertai, Kau menolong setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat-saat ini, kami tahu, kami percaya ada Tuhan yang menyertai setiap kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GBI Tapos dan rantingnya. Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat-Mu dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar anugerah-Mu, biar perkenanan-Mu, biar rahmat-Mu boleh Kau nyatakan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan yang beban berat Kau berikan kelegaan ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Biar anugerah-Mu Tuhan Kau nyatakan untuk setiap jemaat-Mu di GBI Tapos dan rantingnya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami bawa Tuhan Ketua Sidonde kami, Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham ya Tuhan. Kami berdoa buat Gembala Pembina kami, Bapak Yesus Riko Notor Hajo ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Rayon 7 Bogor, Bapak Pendeta Sudirus ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala kami, Bapak Pendeta Lukas Karsono ya Tuhan. Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu. Kau menyertai semua hamba-hamba-Mu kemanapun mereka akan melayani pekerjaan Tuhan. Penyertaan dan pengurapan Tuhan ada dalam setiap mereka ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa. Kami bawa kepadamu bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden kami Tuhan, aparatur bangsa ini ya Tuhan dari pusat sampai daerah, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa biar saat pandemi ini Tuhan, Kau berikan hikmat sorgawi kepada pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa biar pandemi akan segera berakhir dari bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu yang telah memberkati setiap kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, sebelum kami akan akhiri Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terima dan bawa pulang di dalam setiap kehidupanmu berkat anugerah kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam cita kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan tuntunan dari kuasa Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.